Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, kembali lagi bersama saya Nek Mawati. Bagaimana nih kabarnya pada hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini anak-anak tahu tidak kita mempelajari tentang apa? Nah, hari ini kita masuk ke materi baru, yaitu tentang persamaan kuadrat. Yang mana tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, siswa mampu mengembangkan sikap aktif pada saat pembelajaran. Yang kedua, siswa mampu menentukan akar dari persamaan kuadrat. Yang ketiga, siswa mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan kuadrat. Perhatikan masalah ilustrasi di samping. Luas sebidang tanah berbentuk persegi panjang adalah 4.320 meter kuadrat. Jika panjang tanah tersebut adalah 12 meter lebih panjang daripada lebarnya, berapakah panjang dan lebar sebidang tanah tersebut? Nah, cara menyelesaikannya adalah lebar tanah akan kita simbolkan dengan X dan panjang tanah akan kita simbolkan dengan X plus 12. Karena diketahui panjangnya adalah 12 meter lebih panjang daripada lebarnya. Terus kita masuk ke rumus persegi panjang, di mana rumus luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Luasnya adalah 4.320 dan panjangnya tadi adalah X plus N dan lebarnya adalah X. Terus kita kalikan ke dalam dan dapatlah X kuadrat plus 12X sama dengan 4.320. Nah, kalau dalam bentuk persamaan, maka hasilnya itu kan harus sama dengan 0. Maka kita pindah ruaskan jadi X pangkat 2 plus 12X kurang dari 4.320. Nah, bentuk persamaan dari X pangkat 2 plus 12X dikurang 4.320 merupakan bentuk persamaan kuadrat. Dari ilustrasi tadi, maka kita akan masuk ke apa sih persamaan kuadrat itu? Nah, persamaan kuadrat adalah persamaan yang terdiri atas satu variabel dengan pangkat tertinggi variabelnya adalah 2 dan koefisien variabel yang berpangkat 2 tidak boleh sama dengan 0. Nah, adapun bentuk umum persamaan kuadrat dalam variabel X adalah AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, di mana A tidak boleh sama dengan 0. Jika misalkan kita A-nya itu 0, maka tidak ada X kuadratnya. Ketika 0 dikalikan dengan X kuadrat, maka hasilnya 0, maka itu bukan persamaan kuadrat. Atau dapat kita maksudkan seperti ini, penentu dia persamaan kuadrat atau tidak itu ada di variabel X kuadratnya itu. Nah, untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh soal. Misalkan diberikan sebuah persamaan seperti ini, ketika X2 plus 2X dikurang 8 sama dengan 0. Apakah itu merupakan persamaan kuadrat? Ya, benar, itu merupakan persamaan kuadrat karena pangkat tertingginya adalah 2. Terus masuk ke contoh yang kedua, ketika 2X plus 5, apakah itu merupakan persamaan kuadrat? Bukan, karena apa? Karena pangkat tertingginya adalah 1. Terus contoh yang ketiga, ketika X pangkat 3 plus 2X kuadrat sama dengan 6, apakah itu merupakan persamaan kuadrat? Tentu saja bukan, sesuai dengan definisi persamaan nilai mutlak tadi, di mana pangkat tertinggi suatu persamaan kuadrat adalah 2. Dari pengertian tentang persamaan, paham? Oke, kalau kalian sudah paham, kita masuk ke cara penyelesaian persamaan kuadrat. Cara penyelesaian persamaan kuadrat itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah memfaktorkan. Nah, memfaktorkan ini ada 2 lagi, yaitu memfaktorkan bentuk AX pangkat 2 plus BX plus C sama dengan 0 untuk A-nya itu sama dengan 1. Nah, bentuk AX kuadrat plus BX plus C dapat ditulis menjadi
X plus N dikali dengan X plus M, dengan N plus M itu sama dengan B, dan N kali M sama dengan C, sehingga bentuk persamaan AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 dapat ditulis menjadi X plus N kali dengan X plus M sama dengan 0, atau bisa dapat kita permudah bahasanya seperti ini. Jika ada persamaan AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, di mana A-nya itu sama dengan 1. Cukup mudah kan kita untuk memahami seperti itu? Nah, kita hanya perlu mencari bilangan kalau dijumlahkan itu hasilnya sama dengan B, dan jika dikalikan hasilnya sama dengan C. Untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh soal. Misalkan diberikan sebuah persamaan X kuadrat plus 3X dikurang 10 sama dengan 0. Nah, kita misalkan M plus N itu sama dengan 3. Nah, berapa sih hasil penjumlahan supaya hasilnya itu 3? Nah, bisa dengan 1 ditambah 3, dan bisa juga dengan min 2 ditambah dengan 5, itu hasilnya juga 3. Terus kita lihat lagi ke bentuk perkaliannya, yaitu dimana ketika M kali N hasilnya negatif 10. Berapa sih perkalian yang menghasilkan negatif 10? Yaitu ada 2. Yang pertama ketika negatif 1 kali 10 hasilnya sama juga dengan negatif 10. Terus ketika negatif 2 kali dengan 5 hasilnya juga negatif 10. Nah, terus kita camkan seperti ini. Ketika kita jumlahkan hasilnya itu adalah 3, dan ketika kita kalikan hasilnya adalah negatif 10. Terus antara penjumlahan dan perkalian itu kan ada tanda atau nilai dalam bentuk perkalian yang sama, yaitu negatif 2 dan 5. Maka diperolehlah M-nya adalah negatif 2 dan N-nya adalah 5. Kita masukkan lagi ke persamaan awal, yaitu X kuadrat plus 3X dikurang 10 sama dengan 0. Terus kita cari faktor dari 3X pangkat 2 plus 3X negatif 10 tadi, kan sesuai dengan rumusnya adalah X dikurang 2 dan dikali dengan X plus 5 sama dengan 0. Dimana ketika X dikurang 2 maka hasilnya X-nya adalah 2, dan ketika X plus 5 maka X-nya hasilnya adalah negatif 5. Kita masuk ke bagian 2, yaitu memfaktorkan bentuk AX pangkat 2 plus BX plus C sama dengan 0, dimana untuk A-nya itu tidak sama dengan 0. Nah, mungkin A-nya itu bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5, dan seterusnya. Atau dapat kita tulis menjadi AX plus M dikali dengan AX plus N dibagi dengan A, dengan M plus N-nya itu sama dengan B, dan M dikali N-nya itu adalah sama dengan C. Atau bisa kita permudah bahasanya seperti ini. Jika kita memiliki bentuk AX pangkat 2 plus BX plus C sama dengan 0, untuk A-nya itu tidak sama dengan 1, maka kita kalikan terlebih dahulu bilangan A dengan C. Terus kita cari dua bilangan, kalau dijumlahkan jumlahnya sama dengan B. Terus ketika kita kalikan hasilnya itu sama dengan C. Nah, maka sama dengan A dikali C. Misalkan dapat bilangan ketika M plus N sama dengan B. Terus ketika M dikali N hasilnya adalah A dikali C. Maka faktornya adalah X plus M per A dikali dengan X plus N per A sama dengan 0. Untuk lebih jelasnya kita langsung masuk ke contoh soal. Misalkan diberikan sebuah persamaan 2X kuadrat dikurang 5X dikurang 3 sama dengan 0. Nah, cara penyelesaiannya adalah kita misalkan M plus N itu adalah negatif sama dengan negatif 5. Berapa sih hasil penjumlahan supaya mendapatkan hasil negatif 5? Yaitu dengan cara negatif 6 plus 1 hasilnya sama dengan negatif 5. Terus ketika dikalikan hasilnya itu adalah negatif 6. Nah, maka kita peroleh M-nya itu sama dengan negatif 6 dan N-nya itu sama dengan negatif 1. Terus kita masukkan ke sebuah persamaannya, dimana ketika 2X dikurang 6 terus dikali dengan 2X plus 1 terus dibagi 2 sama dengan 0. Nah, 2X dikurang 6 dibagi dengan 2, maka hasilnya adalah X dikurang 3. Terus ketika 2X plus 1 dibagi 2
Dan didapatlah faktornya X dikurang 3 dikali dengan 2X plus 1. Terus ketika X dikurang 3 maka nilai X-nya adalah 3. Ketika 2X plus 1 maka X-nya adalah negatif 1/2. Kita masuk ke cara penyelesaian persamaan kuadrat yang kedua, yaitu menggunakan kuadrat sempurna. Nah, metode ini pada dasarnya mengubah persamaan kuadrat AX pangkat 2 plus BX plus G sama dengan 0 menjadi bentuk yang memuat kuadrat sempurna, yaitu X plus minus P dikuadratkan dengan hasilnya sama dengan Q. Nah, caranya dengan koefisien X kuadrat menjadi 1. Lalu menambahkan kuadrat dari setengah koefisien X. Untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh soal. Nah, diberikan misalkan sebuah persamaannya sama seperti yang tadi sebelumnya, yaitu 2X kuadrat dikurang 5X dikurang 3 sama dengan 0. Maka sesuai dengan definisi, kita harus menjadikan koefisien X kuadrat itu menjadi 1. Maka kita bagi atau kita kali dengan setengah. Ketika setengah dikalikan dengan 2X kuadrat, maka hasilnya adalah X kuadrat. Terus ketika kita kalikan setengah dengan kali dengan negatif 5X, maka hasilnya adalah 5/2X. Terus ketika kita kalikan setengah dikali dengan negatif 3, maka adalah negatif 3/2. Terus masing-masing ruas kita tambahkan dengan 3/2. Maka hasilnya adalah X pangkat 2 dikurang 5/2X sama dengan 3/2. Terus kedua ruas kita tambahkan sesuai dengan penjelasan ibu tadi yang tentang kuadrat sempurna, yaitu harus menambahkan setengah dikali dengan koefisien X terus dikuadratkan. Nah, sesuai yang kita lihat, yang memiliki koefisien X adalah nilainya koefisien X adalah 5/2. Jadi setengah dikali dengan 5/2 terus kita kuadratkan, maka hasilnya adalah negatif 5/4 kuadrat. Terus kita masukkan X kuadrat dikurang 5/2X ditambah dengan negatif 5/4 kuadrat sama dengan 3/2 ditambah dengan negatif 5/4 per kuadrat. Jadi hasil dari X pangkat 2 dikurang 5/2X ditambah dengan negatif 5/4 kuadrat itu kita faktorkan, hasilnya adalah X min 5/4 kuadrat dengan sama dengan 49/16. Dimana sih dapat 49/16 itu kita jumlahkan keseluruhannya, didapatlah hasilnya 49/16. Terus kita keluarkan akar, dapatlah X dikurang 5/4 sama dengan plus minus akar 49/16. Nah, akar 49 adalah 7, terus akar dari 16 adalah 4. Jadi dapatlah X sama dengan 5/4 plus minus 7/4. Jadi untuk nilai X-nya itu ada 2. Untuk X yang pertama yaitu dalam bentuk penjumlahan, dan untuk X yang kedua itu dalam bentuk pengurangan. X yang pertama yaitu 5/4 ditambah dengan 7/4, maka hasil X-nya adalah 3. Terus ketika X sama dengan 5/4 dikurang dengan 7/4, maka hasilnya adalah negatif 1/2. Nah, kita langsung masuk ke cara penyelesaian yang ketiga, yaitu menggunakan rumus kecap ABC. Kalian kan sudah pernah belajar juga tuh waktu di SMP atau di MTS. Nah, rumus turunan dari kuadrat sempurna menghasilkan rumus ABC, di mana X 1,2 rumusnya adalah sama dengan negatif B plus minus akar B kuadrat dikurang 4AC dibagi dengan 2 dikali A. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung masuk ke contoh soal. Contoh soalnya sama dengan sebelum-sebelumnya, yaitu 2X kuadrat dikurang dengan 5X dikurang 3 sama dengan 0. Nah, kita peroleh A-nya adalah 2 dan B-nya adalah negatif 5 dan C-nya adalah negatif 3. Terus kita masukkan ke rumus. Terus negatif 5 dikali dengan negatif, hasilnya kan positif. Plus minus B-nya didapat adalah negatif 5 kuadrat. Terus 4 dikali dengan 2 dan dikali dengan negatif 3 dibagi dengan 2 dikali A. A-nya adalah 2. Terus dapatlah 5 plus minus akar dari 2 plus 24 dibagi dengan 4, dan hasilnya akarnya /5 plus 7 dibagi 4. Nah, untuk mencari X1 nya sama dengan 5 plus 7 dibagi dengan 4, maka hasilnya adalah 12/4, dan
kita kecilkan lagi menjadi 3. Terus untuk mencari X2 nya adalah 5 dikurang 7 per 4 sama dengan negatif 2 per 4. Untuk lebih kecilnya adalah nilainya negatif 1 per 2. Nah, dari penjelasan Ibu tadi, apakah kalian sudah paham tentang apa sih itu persamaan kuadrat, terus bagaimana sih cara menyelesaikannya? Semoga kalian paham semua ya. Nah, kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini adalah persamaan kuadrat itu adalah persamaan yang terdiri atas satu variabel dengan pangkat tertinggi variabelnya adalah 2 dan koefisien variabel berpangkat 2 tidak lebih atau tidak boleh sama dengan 0. Terus cara menyelesaikan persamaan kuadrat itu ada 3. Yang pertama adalah memfaktorkan, yang kedua adalah kuadrat sempurna, yang ketiga adalah dengan cara rumus ABC. Nah, sekian dulu ya pembelajaran pada hari ini. Ibu akan memberikan latihan soal, bisa dilihat. Nah, kerjakan dengan sebaik-baiknya ya anak-anak. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, kita mengucapkan hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillah. Sekian pembelajaran Ibu, salah kata Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.